Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pernah dengan NIM 2019 10.6 Di sini saya akan mempresentasikan kepada kalian semua apa-apa saja yang kalian harus tahu tentang ArcGIS, tentang SIG, dan di sini kita juga akan langsung mempraktikkannya dengan aplikasi ArcGIS. Pengertian dari GIS sendiri, Geographic Information System atau sistem informasi geografis adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengambil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghadirkan data bereferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengolahan penggunaan lahan, sumber daya alam, hubungan transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan lainnya. Komponen GIS. Yang pertama itu hardware. Untuk menjalankan aplikasi GIS, kita harus mempunyai hardware yang agar aplikasinya berjalan dengan mulus. Yang kedua, software. Software ArcGIS ini ada banyak. Ada dua. Ada yang berbayar dan yang gratis. Yang gratis contohnya adalah QGIS atau Quantum GIS, dan yang berbayar adalah ArcGIS ini. Data. Kita sebelum melakukan SIG, kita harus mempunyai data pendukung. Misal data citra satelit, data kependudukan, dan data lain. Yang keempat yaitu metode. Kita harus tahu metode yang akan kita gunakan dalam penggunaan ArcGIS. Dan yang terpenting adalah manusia, karena kita yang menjalankan aplikasi tersebut. Nah, kita lanjut dengan pengertian ArcGIS. ArcGIS adalah software yang dikembangkan oleh Esri yang merupakan kompilasi fungsi dari berbagai macam software GIS. Di ArcGIS ada dua komponen penting, yaitu ArcMap dan ArcCatalog. ArcMap merupakan aplikasi dari ArcGIS yang digunakan untuk mengolah, dalam kasus ini membuat atau create, menampilkan atau viewing, memilih atau query, editing, composing, dan publishing data. Dan selanjutnya adalah ArcCatalog. Adalah salah satu program dari ArcGIS yang bisa digunakan untuk menelusuri data atau browsing, mengorganisir atau organize, distribusi atau distribute, dan mendokumentasikan atau documenting suatu struktur data dalam ArcGIS. Nah, setelah kita tahu apa itu ArcGIS dan apa itu GIS, sekarang mari kita lanjut langsung ke aplikasinya. Nah, sekarang kita sudah di ArcMap. Sekarang kita akan bikin peta. Apa sih hal yang dibutuhkan untuk mendigitasi peta? Yang dibutuhkan dalam mendigitasi peta yaitu pertama, kita butuh data raster. Data raster di sini maksudnya adalah citra satelit. Nah, saya sudah ada citra satelit dari Basemap. Yang kedua, kita bakal ke ArcCatalog dan kita akan connect folder dengan cara di sini ada tulisan plus connect folder. Kita tekan, terus cari foldernya kita yang berisi data-data tentang ArcMap atau data-data penting untuk petanya kita. Setelah itu, kita bisa mulai dengan membuat parameter atau batas administrasi dengan cara klik kanan, new, shapefile, terus diberi nama batas administrasi. Feature type ini karena kita bikin sebuah area, maka kita pilih yang polygon. Nah, description. Tulisannya unknown coordinate system. Klik edit. Nah, ini saya sudah difavoritkan. Jadi tidak perlu pencet lagi. Ini ada di project type coordinate system, terus UTM,
WGS 1984, terus Southern Hemisphere karena Indonesia itu, karena di Jawa Timur itu bagian selatan, terus di daerah saya itu 49S. Oke. Setelah itu klik OK. Nah, sudah muncul di sini. Sekarang kita bisa mulai mendigit dengan cara klik kanan, edit feature, start editing. Continue. Kita bisa ubah warnanya dulu jadi no color, dan outline width kita ganti 2 agar kelihatan. Outline color jangan hitam karena bakal gak kelihatan, kita ganti hijau saja. Klik OK. Nah, sekarang kita ke create feature, batas administrasi, dan klik yang polygon. Setelah itu kita bisa mulai mendigit. Ini bikin peta memang butuh kesabaran ya, jadi kita telaten saja agar hasilnya bisa baik. Nah, setelah selesai gini, setelah boundariesnya sudah selesai, kita bisa klik kanan, terus finish sketch. Maka ini hasilnya. Jika kita kasih backdrop, maka akan seperti ini. Nah, dijadikan. Setelah seperti ini, klik editor, terus stop editing. Do you want to save your edits? Klik yes. Untuk memudahkan, kita fill color, no color saja. Langkah selanjutnya yaitu bikin SHP baru untuk jalan. Caranya sama, klik kanan, new, shapefile, terus nama jalan, feature type, karena jalan ini sebuah garis, yaitu kita pilih polyline. Description, kita
Ini lagi, klik OK, oke. Nah, sudah muncul di sini. Untuk simbologinya, kita bisa pakai major rule, oke. Untuk mengdigit, kita bisa klik kanan, terus edit feature, start editing. Continue. Kita ke create feature, jalan, klik yang lain. Jika selesai, klik kanan, finish sketch, lalu bisa dilanjut lagi. Klik kanan, finish sketch, cari lagi jalan. Nah, ini jalannya sudah selesai. Bisa kita lihat, cara kita melihatnya adalah base map di uncheck. Nah, ini jalannya udah selesai. Kita klik editor, terus stop editing. Do you want to save your edit? Klik yes. Nah, karena di daerah penelitian ini ada rel kereta api, maka bisa kita tambahkan data. Semakin banyak data, semakin bagus.
Nah, relnya udah selesai. Bisa kita stop editing. Nah, apalagi yang akan kita tambah? Nah, di sini kan banyak pemukiman, juga ada sawah. Bisa kita tambahkan lagi. Ini permukiman. Feature type karena ini area, kita bisa masuk polygon. Untuk memudahkan, kita fill color, diganti ke no color, outline width, agar lebih jelas kita ganti kedua. Permukiman, kan? Kita bisa mijit lagi.
Setelah beberapa saat, kita telah selesai untuk mendigitasi sebuah peta. Kita memiliki data raster, itu kita sulit. Lalu kita awalnya tambahkan batas administrasi. Nah, terus setelah itu kita tambahkan jalan. Nah, jalannya udah selesai. Karena ada rel kereta api, kita tambahkan rel juga. Nah, sudah terlihat ya. Stasiun, penjara, pemerintahan, pasar, dan permukiman. Nah, ini telah selesai. Jika kita masuk layout, maka hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat ya, ini kita telah berhasil untuk mendigitasi peta. Jadi intinya untuk membuat peta itu kita harus sabar, kita harus teliti agar hasilnya bisa maksimal. Mungkin di video kali ini kita telah cukup untuk membahas tentang peta. Terima kasih. Saya Angga Purnagusti, NIM 2019 1060-1040. Ingin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.